Perkenalkan, saya Arya Ufami, tim 1. Saya Muhammad Ibn Sa'adi, tim 30. Saya akan mengenalkan produk UMKM kita akan mengenalkan yang sudah observasi dan akan kita jelaskan. Terima kasih ya atas untuk semuanya. Bapak namanya terang ya, terus singkat ya, Bapak Sarpan. Dan sini kan kenalan ya, kan baru muda tua kan, biar dengan saya anak-anak biar ngerti, oh itu Pak Sarpan, kan? Ya. Lalu tahun 86 saya keluar, berdiri sendiri, berjalan. Alhamdulillah sampai saat ini masih jalan. Pulang sebulan kalau hari lagi. Naik paling kali biro buka 2. Ketambah sebulan. Oh naik pagi tambah sebulan nih lari ya. Sebulan ya. Tadi kan kayak udah ya, sebulan ya. Ya. Kan buka 2. Tambah sebulan. Baik. Ya tambah lagi. Tambah lagi lokasinya kan ya. Lokasinya tambah lagi. Ya kalau dari keluar kalau kan enggak harus buka. Kalau sekarang nyari. Enggak. Tekan saya. Liwon ya. Nah, warna putih, ngalian, Rantusari, itu toh. Dengan dia kan mau berangkat ya, tapi saya sampaikan ya. Telepon lah lumayan juga. Telepon individu. Telepon kali bawang. Tadi ya, tekan kali ya. Telepon tekan kali bawang. Tegal Sari. Ini ya. Kalau pun kali bawang sama Tegal Sari. Tegal Sari dengan Rantusari lain kan. Lain. Itu kan sudah saya sampaikan Rantusari ya. Dengan memiliki saya itu kan nggak ya. Ya apa? Ya. Udah ya, udah semua ya. Saya masih bisa pun manis sudah semua. Tapi juga ya. Jadi Itu lokasi yang saya buka itu. Tapi sehari-harinya Wonosobo dengan Kertek. Gitu. Misalnya hari ini ya Wonosobo buka Kertek, tapi cabangnya hanya di Kliwon ya. Kliwon Tegal Sari. Tegal Sari ya. Tadinya sama itu loh, Trobo, tapi cuma tadi nggak ada. Nggak ada. Ya. Oh iya, kita jam bukanya Pak. Ya bukanya kalau Pak Salim baru berangkat pasar, ya bukanya sampai kali lewat Gunung itu kan jam 7 deh, kasih sudah saya buka toko. Lain dengan Wonosobo sampai jam berapa ya? Jam 7 ya. Jam 7:30. Terus sama jam tutupnya? Jam 4 atau ya nek keputusan Wonosobo jam 4 lah. Nanti di desa ya jam 1 lah, setengah 2 paling. Kecuali kan misalnya masih buka lain ya. Ya lain. Terus ini masuk ke analisis manajemen Pak, pertanyaannya di mana udah analisis manajemen.
Jadi caranya mengatur stok barang-barang di banyak toko kayak gitu, itu gimana Mas? Caranya, cara mengaturnya gitu. Iya. Ya, kayak gitu. Saya dengan kamu dengan sendiri dan aturan saya sama dengan itu. Artinya cuma mengajarkan buku dengan timbangan. Jadi misalnya bawa dari rumah tadi berapa gramnya, laku berapa, dari rumah bawa barang berapa, bawa uang berapa, nanti laku itu kayu ya, kayu berapa. Nah itu misalnya bawa uang katakan bayi kosaon, ketambah uang dari rumah misalnya 50 juta, katakan saon itu 8 juta ya, 8 juta ditambah 50 kan 100 juta. Nah, jadi uang bawa dari rumah plus payon laku. Tapi kembalian itu tergantung. Misalnya baleni kembalian ini 1 on ya, kan belinya mesti bawah. Saya jual 800 mungkin ya 750. Kalau kembalian, orang yang mau jual, orang kejual Yang namanya kembalian itu kan kurang banyak dikembalikan. Jangan untuk rumah nang temuan nak bosen balik lagi. Nah itu kan ya gitu, misalnya contoh kecil dibalik lagi. Alih balik lagi regane di bawah 7 toko, gitu. Tadi saya bilang jual 800, katakan kembaliannya ya 750 gitu. Ya gitu kok. Nah terus itu yang tadi katakan dapat uang dari rumah payu kan dikurangi dijual lagi ya. Saya katakan seharusnya gitu. Nah, dikurangi kalian calon katakan sudah. Itu ditambah biaya transport gitu ya. Jadinya bensin untuk makan bocah-bocah itu ya kalau pasaran paling enggak ya plus bensin itu ya. Ratus itu dimasukin ke ditambahkan ke kemudian tadi talent ibarat dengan tubuh mas bosan balik itu jumlah uang barang berapa maka dan berapa nanti buat kami tadi yang saya bilang laku dengan uang dari rumah yang 130. Ya, kita sekarang bersama pelanggan dari toko Mas Bima. Ini adalah Mas Firman yang pernah beli emas di toko Bima. Kita akan mewawancarai Mas Firman. Oke, langsung ke pertanyaan saja Mbak Ria. Ya kurang lebih udah 4 kali udah ini sering ya. Sering berarti Mas. Oke, lanjut. Jadi awalnya dari teman, lalu sama saya ya toko emas yang bagus lah. Jadi ya saya kualitasnya Sama pelayanannya untuk pelayan itu sih bagus sih. ramah-ramah di masa. Nah, ini program emas yang dibeli oleh Mas Firman. kemarin Mas Gilman beli ini apa gelang ya, gelang sama cincin. Ini barangnya dibalas ke bawah.
tinggi gitu ya. masih ya, Kalau soal kualitas emasnya juga pas ya. iya. Sekali. Oke, lanjut. Belanja di toko emas ini sendiri bagaimana kalau Nyaman, terus aman juga, kualitasnya juga bagus. Jadi mungkin untuk dari toko lain udah pernah bandingin, tapi untuk segi kualitas dan kenyamanan toko Nah, berarti ini ya teman-teman. Terus kalau soal pelayanan pegawainya gimana Mas di toko Mas Bima ini? untuk pelayanannya ramah, terus juga membantu kalau misalnya ada yang masuk. Oh ya berarti waktu milih Mas juga bantuin dia Mas. ada saran buat toko emas ini? Kalau untuk saran mungkin bisa menambah variasi model, Ya. mungkin seperti Bentuknya produk modelnya trending gitu ya Mas. Cukup Mas. Berarti kalau masih nanti ke depannya ada rencana beli emas lagi di rumah. Ya ini juga salah satu review dari salah satu pelanggan kita untuk toko emas Bima sendiri. Kita langganan beli di toko emas Bima. Kemudian kita mendapatkan review asli gitu dari Mas Bima. Sekian sih dari kelompok kita. Untuk kelompok koperasi dan UMKM. Terima kasih. Juga terima kasih banyak kepada Mas Bima membantu kita untuk mereview produk dari Mas Bima dan membantu tugas kuliah kita. Kalau ada kurangnya dari kita, mohon maaf ya. Semoga Masnya tetap puas sama toko Mas Bima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ini ya Mas, Masnya saya akan menjelaskan tantangan toko Mas Bima di revitalisasi. Bicara di revitalisasi, yang pertama tantangan seperti persaingan dengan brand emas besar, perubahan perilaku konsumen yang semakin digital, fluktuasi harga emas global, dan keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, serta kemudian kepercayaan konsumen terhadap keaslian produk. Untuk menghadapinya, toko Mas Bima perlu menunjukkan pelayanan yang ramah dan personal, menjaga kejujuran serta transparansi pada emas, memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi dan komunikasi, kemudian serta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan dipercaya oleh para konsumen. Menggunakan produk UMKM. Menggunakan produk lokal UMKM seperti toko Mas Bima merupakan bentuk dukungan nyata terhadap perekonomian daerah dan terhadap kesejahteraan. Produk lokal tidak hanya
menawarkan kualitas yang baik, tetapi juga pelayanan yang lebih dekat dan terpercaya. Dengan terus memilih dan menggunakan produk UMKM dan menggunakan UMKM masyarakat membantu usaha lokal agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan global, sekaligus untuk memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih telah mengikuti observasi kelompok Mas Bima dari awal, dari kita presentasi materi dan kemudian presentasi kemudian mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari kelompok kita karena kita juga sedang belajar. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.